Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pengujian rancangan produk dan pengujian produk. Dengan pemateri pertama, Wasilatul Bariroh dengan NIM T2018-7084. Pemateri kedua, Okta Ridho Kamila NIM T2018-7091. Pemateri ketiga, Aslihatul Hafila NIM T2018-7099. Pemateri keempat, Iva Nur Aziza NIM T2018-7114. Pemateri kelima, Siti Romlatus Sa'diyah NIM T2018-7116. Dan yang terakhir, Fatimatuz Zahra NIM T2018-7117. Macam-macam dan posisi pengujian dalam R&D. Macam dan posisi pengujian dalam R&D. Yang pertama, pengujian pada penelitian dan pengembangan level 1. Penelitian dan pengembangan pada level 1 adalah penelitian dan pengembangan di mana peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui potensi dan masalah yang ada dalam suatu objek. Melakukan penelitian untuk merancang produk dan melakukan penelitian untuk menguji rancangan produk tersebut secara internal, pendapat ahli dan praktisi. Dalam penelitian level 1 ini, peneliti tidak memproduk rancangan yang telah dibuat dan menguji produk tersebut secara eksternal atau diuji coba. Kegiatan penguji dalam penelitian dan pengembangan pada level 1 ini ditunjukkan pada gambar 9.1. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa penguji hanya dilakukan terhadap rancangan produk, karena produk tidak akan dibuat. Penguji dilakukan dengan minta pendapat ahli dan praktisi terhadap rancangan produk tersebut. Apakah produk tersebut dari segi performa sistem kerja, proses untuk memproduksi, dan kebutuhan pasar layak diproduksi atau tidak? Berikut gambar 9.1. Pertama, potensi dan masalah, studi literatur, pengumpulan informasi. Selanjutnya desain produk, validasi desain, validasi teruji. Pada gambar 9.1 menunjukkan kegiatan penguji dalam peneliti dan pengembangan level 1 atau meneliti tidak menguji. Yang dimaksudkan pengujian internal dapat dilakukan berkali-kali secara siklus sampai diperoleh rancangan yang siap diproduksi. Jadi, peneliti hanya menghasilkan rancangan suatu produk dan rancangan tersebut bisa dibuat di kemudian hari atau diproduksi oleh orang atau lembaga lain. Selanjutnya, kegiatan pengujian pada peneliti dan pengembangan level 2. Penelitian dan pengembangan R&D level 2 adalah penelitian yang tidak membuat rancangan produk melalui penelitian, tetapi hanya memvalidasi atau menguji efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan penggunaan produk yang sudah ada. Posisi analisis dan dalam penelitian dan pengembangan level 2 ini ditunjukkan pada gambar 9.2. Berdasarkan gambar 9.2 tersebut, dapat dijelaskan pengujian dilakukan berawal dari adanya keraguan-raguan
terhadap efektivitas atau validitas, efisiensi, dan kepraktisan suatu produk, di mana produk tersebut dapat berupa barang yang mencakup kendaraan, alat, obat, makanan, pakaian, anti peluru, media pendidikan, dan lain-lain, atau bukan barang. Dengan menggunakan teori dan hasil penelitian yang relevan, peneliti mengamati dan mencatat fungsi dan spesifikasi suatu produk, dan selanjutnya dapat berhipotesis atau bisa juga tidak berhipotesis. Pengujian dilakukan secara berulang-ulang dan berbentuk siklus untuk mengetahui konsistensi fungsi produk tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi. Bila dalam 2 kali pengujian datanya sudah konsisten, maka penguji dapat diakhiri, dan bisa selama 2 kali penguji datanya belum konsisten, maka dilanjutkan pengujian lagi sampai ditemukan data yang konsisten. Adapun pengujian produk tersebut yang mana yang pertama produk tambahan, selanjutnya studi literatur, pengujian tahap 1, pengujian tahap 2, dan pengujian tahap 3, dan dilanjutkan hasil pengujian bandingkan dengan standar, yang terakhir kesimpulan dan saran. Gambar 9.2, posisi pengujian pada penelitian dan pengembangan level 2 hanya menguji produk yang telah ada. Macam dan posisi pengujian dalam R&D. Untuk posisi pengujian pada penelitian dan pengembangan level 3, pengujian dan penelitian produk dalam rangka mengembangkan produk yang telah ada. Melalui pengembangan diharapkan produk yang telah ada menjadi semakin efektif, efisien, menarik, dan memuaskan. Untuk tahapannya, pertama penelitian terhadap produk yang sudah ada, dilakukan studi literatur dan penelitian lapangan. Kemudian perencanaan pengembangan produk, pengujian internal, revisi desain, pembuatan produk, uji coba lapangan, revisi produk 1, kemudian uji coba lapangan utama, selanjutnya revisi produk 2, uji coba lapangan lagi, revisi produk 3, dan diseminasi dan implementasi. Jadi pengujiannya di sini itu ada 3. Yang pertama, yang 1 pengujian secara internal, dan yang 3 itu pengujian secara eksternal. Jadi ada 4 ya. Untuk selanjutnya adalah macam dan posisi pengujian dalam R&D untuk level penelitian level 4. Pada gambar sebelumnya ditujukan posisi pengujian pada penelitian dan pengembangan yang bersifat penciptaan, yaitu membuat produk baru yang belum pernah ada. Posisi dan jumlah pengujian pada penelitian dan pengembangan level 4 ini sama dengan level 3, yaitu ada 4 pengujian yang terdiri atas 1 pengujian internal dan 3 pengujian eksternal. Jadi hampir sama. Nah, yang membedakan hanya posisi awalnya. Untuk penelitian level 4 itu dimulai dari potensi dan masalah. Kemudian dibagi 2, dilakukan 2 kali studi literatur dan pengumpulan informasi. Untuk yang level 3 itu bukan. Jadi yang pertama dimulai dari penelitian terhadap produk yang sudah ada, studi literatur, dan penelitian lapangan. Seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Untuk selebihnya yang lainnya sama. Selanjutnya yaitu pengujian internal. Dalam penelitian dan pengembangan, penguji internal dilakukan terhadap rancangan suatu produk, baik rancangan produk yang berupa alat atau rancangan produk yang berupa model. Pengujian internal dapat dilakukan dengan metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Yang pertama yaitu metode kuantitatif. Menurut Sugiono, 2009, metode kuantitatif merupakan
metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian kuantitatif ini yaitu untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Jadi, penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Yang kedua yaitu metode kualitatif. Menurut Lexi J. Moleong 2005, metode penelitian kualitatif merupakan suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini yaitu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam, dengan mengumpulkan data secara mendalam dan lengkap. Pada penelitian ini biasanya jumlah objek lebih sedikit karena lebih fokus pada kedalaman data, bukan pada kuantitas data. Selanjutnya yaitu metode kombinasi. Metode kombinasi merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi atau penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian, menurut Creswell 2012. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian gabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian, dan dengan ditandai adanya data yang lebih komprehensif, valid, dan objektif. Adapun tujuan dari metode kombinasi ini yaitu untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Misalnya menggunakan pendekatan kuantitatif saja atau dengan menggunakan pendekatan kualitatif saja. Di sini saya Ivanur Azizah dengan NIM T201871114 akan menjelaskan tentang pengujian eksternal. Yang pertama yaitu tahapan pengujian eksternal. Pengujian eksternal ini sering disebut sebagai uji lapangan. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan produk yang telah dikembangkan dalam situasi nyata. Dengan cara mencobakan produk tersebut akan dapat diketahui apakah produk tersebut sudah memenuhi tujuan dan spesifikasi yang ditentukan atau belum. Menurut Brokenthal, tahapan pengujian eksternal atau uji lapangan produk pendidikan dan revisi produk ditunjukkan pada gambar 9.6 di bawah ini. Tahapan yang pertama yaitu produk. Setelah rancangan produk teruji secara eksternal, maka rancangan tersebut dibuat menjadi produk. Selanjutnya masuk pada uji coba lab terbatas. Pengujian lapangan awal dilakukan pada 1 sampai dengan 3 sekolah menggunakan 6 sampai dengan 12 subjek. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Setelah diuji coba lapangan awal, maka hasilnya digunakan untuk merevisi produk, sehingga siap diuji lapangan utama. Uji coba lapangan utama dilakukan pada 5 sampai dengan 15 sekolah dengan 30 sampai 11 subjek. Pengujian dengan menggunakan metode eksperimen, sehingga efektivitas produk dapat diketahui dengan membandingkan nilai sebelum dan sesudah menggunakan produk atau membandingkan antara kelompok yang menggunakan produk hasil pengembangan dengan kelompok yang tidak menggunakan produk hasil pengembangan.
Kemudian hasil uji lapangan utama digunakan untuk merevisi produk lagi, sehingga produk siap diuji lapangan operasional. Masuk pada tahap uji coba lapangan operasional. Dilakukan pada 10 sampai dengan 30 sekolah dengan 40 sampai dengan 400 subjek. Pengujian dengan metode eksperimen. Efektivitas produk dapat diketahui dengan membandingkan nilai sebelum dan sesudah menggunakan produk. Selanjutnya, hasil uji lapangan operasional digunakan untuk memperbaiki produk lagi sehingga produk siap didiseminasikan dan diimplementasikan. Setelah produk diyakini efektif dan efisien, maka produk tersebut selanjutnya didiseminasikan. Diseminasi dilakukan dengan membuat laporan mengenai produk pada pertemuan profesional dan pada jurnal-jurnal. Bekerja sama dengan penerbit untuk melakukan distribusi secara komersial, monitor produk yang telah didistribusikan guna membantu kendali mutu. Yang selanjutnya yaitu metode pengujian eksternal. Pengujian eksternal produk, baik produk bidang teknik maupun sosial pada umumnya menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Dalam kaitannya dengan penelitian dan pengembangan, metode eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menguji suatu produk, sehingga dapat diketahui efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan penggunaannya. Dalam penelitian eksperimen ada 4 faktor utama, yaitu hipotesis, variabel independen, variabel dependen, dan subjek. Hipotesis dalam penelitian eksperimen merupakan keputusan pertama yang ditetapkan oleh peneliti untuk diuji. Berdasarkan hipotesis tersebut, selanjutnya dapat ditentukan variabel independen dan variabel dependen serta subjek yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian eksperimen, subjek variabel independen bisa lebih dari satu. Dalam hal ini, Gordon L. Parzer menyatakan jumlah variabel independen bisa tunggal, bisa jamak, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nilai kualitatif dan kuantitatif bisa terjadi dalam penelitian eksperimen. Contoh variabel kualitatif, warna keemasan suatu barang, sedangkan contoh variabel kuantitatif yaitu harga barangnya. Masuk pada bentuk desain eksperimen. Ada beberapa bentuk desain eksperimen. Yang pertama yaitu pre-experiment design atau non-design. Di dalam pre-experiment design ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu one-shot case study. Terdapat suatu kelompok yang diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi proses dan hasilnya. Yang kedua ada one group pre-test post-test design. Jika pada desain yang pertama tidak diberikan pretest, maka pada desain ini diberikan pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Yang selanjutnya ada intake group comparison. Pada desain ini terdapat kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi menjadi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan setengah untuk kelompok kontrol atau yang tidak diberi perlakuan. Masuk jenis atau bentuk desain yang kedua yaitu true experimental design. Yang pertama ada post-test only control design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Yang selanjutnya ada pretest post-test control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random.
Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh presentator yang selanjutnya. Kasih Tirta dia dengan NIM 2687116. Ini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tentang pengujian eksternal. Yang ketiga di sini ada faktorial design. Desain faktorial merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil. Desain faktorial ini dapat digambarkan seperti berikut, yaitu R, O1, X, Y1, O2, R, O3, Y1, O4, R, O5, X, Y2, O6, R, O7, Y2, O8. Pada desain ini, kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretestnya sama. Jadi, O1 sama dengan O3 sama dengan O5 sama dengan O7. Dalam hal ini, variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh sistem kerja baru terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu, dipilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dengan Y1 dan perempuan Y2. Treatment atau perlakuan kerja baru dicobakan pada kelompok eksperimen pertama yang telah diberi pretest, yaitu O1 kelompok laki-laki, dan kelompok eksperimen kedua yang telah diberi pretest O5 atau kelompok perempuan. Pengaruh perlakuan yaitu X terhadap kepuasan pelayanan untuk kelompok laki-laki, O2 dikurangi O1 dikurangi O4 dikurangi O3. Pengaruh perlakuan prosedur kerja baru terhadap nilai penjualan barang untuk kelompok perempuan yaitu O6 dikurangi O5 dikurangi O8 dikurangi O7. Bila terdapat perbedaan pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan masyarakat antara kelompok kerja pria dan wanita, maka penyebab utamanya adalah bukan karena treatment yang diberikan, yaitu sistem kerja baru, atau karena treatment yang diberikan sama, tetapi karena adanya variabel moderator, yang dalam hal ini adalah jenis kelamin, pria dan wanita. Sistem kerja baru yang sama, tempat kerja yang sama nyamannya, tetapi pada umumnya wanita lebih ramah dalam memberikan pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Dalam desain eksperimental, karena kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diambil secara random, maka teknik analisis datanya untuk menguji signifikansi pengaruh menggunakan statistik inferensial seperti t-test dan analisis varian. Jadi, ada uji signifikasi pengaruh. Signifikan berarti hasil penelitian dalam digeneralisasikan pada populasi di mana sampel diambil. Yang keempat yaitu quasi experimental design. Bentuk desain eksperimental ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen,
sering tidak mungkin menggunakan sebagian para karyawannya untuk eksperimen dan sebagian tidak. Sebagian menggunakan prosedur kerja baru, yang lain tidak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkan desain kuasi eksperimental. Bentuk desain kuasi eksperimental ini ada dua, yaitu tim series design dan non-equivalent control group design. Yang pertama yaitu ada tim series design. Di sini ada O1, O2, O3, O4, X, O5, O6, O7, O8. Nah, dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest secara 4 kali dan hasilnya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya masih labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik adalah O1 sama dengan O2 sama dengan O3 sama dengan O4, dan hasil perlakuan yang baik adalah O5 sama dengan O6 sama dengan O7 sama dengan O8. Besar pengaruhnya perlakuan adalah dalam kurung O5 plus O6 plus O7 plus O8 min O1 plus O2 plus O3 plus O4. Nah, yang D yaitu non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random, yaitu O1, X, O2, O3, O4. Contoh, dilakukan penelitian untuk mencari pengaruh jamu atau bahan utama kunyit terhadap derajat kesehatan karyawan. Desain penelitian dipilih satu kelompok karyawan. Selanjutnya, dari satu kelompok tersebut, yang setengah diberi perlakuan minum jamu setiap hari dan yang setengah lagi tidak. O1 dan O3 merupakan derajat kesehatan karyawan setelah minum jamu selama 1 tahun. O4 adalah derajat kesehatan karyawan yang tidak diberi perlakuan. Pengaruh jamu terhadap derajat kesehatan karyawan adalah O2 min O1 min O4 min O3. Kenalkan, saya Fatimatul Zahra dengan NIM T2018-7117. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya, yaitu contoh pengujian lapangan. Berikut ini diberikan contoh pengujian lapangan untuk berupa buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, tujuan produk dibuat adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa. Desain produk telah lolos uji internal melalui pendapat pakar dan juga guru fisika senior. Setelah buku ajar dibuat dan jadi, maka akan dicobakan untuk pembelajaran pada siswa kelas 2 IPA, mata pelajaran fisika. Nah, di sini yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu seberapa tinggi nilai kreativitas siswa O1 yang diajar tidak menggunakan buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah. Sedangkan yang kedua yaitu yang seberapa tinggi nilai kreativitas siswa O2 yang diajar dengan buku tersebut. Dan yang rumusan masalah ketiga yaitu seberapa besar pengaruh penggunaan buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah terhadap kreativitas siswa. Selanjutnya yaitu ada yang keempat, yaitu apakah pengaruh yang signifikan penggunaan buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah terhadap kreativitas siswa kelas 2 SMA IPA. Dan di sini selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesisnya yaitu penggunaan buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas siswa kelas 2 SMA IPA.
Selanjutnya yang ketiga ada desain pengujian. Di sini desain pengujian efektivitas buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah menggunakan true experiment post-test only control design sebagai berikut. Nah, pada desain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya di suatu SMA Rongga Warsito, jumlah kelas 2 IPA adalah 5 kelas dengan jumlah murid 150. Ini jadi populasinya. Dari 150 siswa tersebut akan diambil siswa random atau dijadikan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Bila populasi 150 dan taraf kesalahan 5%, maka menurut Isaac and Michel jumlah sampelnya adalah 108. Jumlah sampel tersebut selanjutnya dibagi dua secara random lagi, di mana sebanyak 54 murid untuk kelompok eksperimen dan 54 murid untuk kelompok kontrol. Nah, pengaruh penggunaan buku ajar adalah membandingkan antara nilai kreativitas kelompok eksperimen O1 dan nilai kreativitas kelompok kontrol O2. Dan untuk mengukur kreativitas siswa dikembangkan instrumen kreativitas siswa. Setelah instrumen kreativitas teruji, validitas dan reliabilitasnya, maka selanjutnya digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, buku ajar digunakan untuk mengajar selama 1 semester. Setelah itu, kreativitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diukur. Pengujian signifikasi menggunakan rumus t-test related berkorelasi sebagai berikut. Tersebut ada rumus sesuai di layar, yaitu T sama dengan sesuai yang ada di layar tersebut. Nah, nilai kreativitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ditunjukkan pada tabel 9.9 yang ada di layar tersebut. Dari data pada tabel 9.9 tersebut telah dapat dihitung rata-rata nilai kreativitas sebelum menggunakan buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah, yaitu X1 sama dengan 50,7, simpangan baku S1 sama dengan 12,40, dan varians S1 pangkat 2 yaitu sama dengan 153,88. Rata-rata nilai kreativitas setelah menggunakan buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan yaitu X2 sama dengan 79,35, simpangan baku S1 sama dengan 10,9, dan varian S2 pangkat 2 adalah 101,93. Korelasi antara nilai kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol sama dengan 0,61. Ada dalam tabel selanjutnya juga seperti ini. Setelah itu udah ketemu rata-rata simpangan baku dan juga variannya. Nah, tadi berdasarkan tabel 9.10 tersebut, maka semua rumusan masalah penelitian akan dijawab. Tadi ada rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu seberapa tinggi nilai kreativitas siswa O1 yang diajar tidak menggunakan buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah. Dan pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menghitung rata-rata nilai kreativitas kelompok kontrol berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai kreativitas kelompok yang tidak diajar dengan buku ajar fisika berbasis lingkungan sekolah, yaitu sama dengan 50,7. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu seberapa tinggi nilai kreativitas siswa O2 yang diajar dengan menggunakan buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah. Dan pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menghitung rata-rata nilai kreativitas siswa yang diajar dengan buku ajar fisika berbasis lingkungan sekolah berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai kreativitas kelompok yang tidak diajar dengan buku ajar fisika berbasis lingkungan sekolah, yaitu tadi sama dengan 79,35. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu seberapa besar pengaruh penggunaan buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah terhadap kreativitas siswa. Dan pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan cara mengulangi nilai kelompok eksperimen dengan nilai kelompok kontrol. Jadi tadi 79,35 dikurangi 50,7 sama dengan 29,38.
Dengan demikian, pengaruh buku ajar fisika berbasis lingkungan sekolah terhadap kreativitas siswa sama dengan 29,8 dibagi 50,7 dikali 100 yang hasilnya 58,67%. Nah, untuk pertanyaan yang keempat yaitu apakah pengaruh yang signifikan penggunaan buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah terhadap kreativitas siswa kelas 2 SMA IPA. Dan pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan teori yang relevan sehingga dapat dirumuskan hipotesis bahwa penggunaan buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas siswa kelas 2 SMA IPA. Selanjutnya, hipotesis ini akan dibuktikan dengan teknik statistik t-test berkorelasi dengan rumus 9.1 telah disebutkan di atas tadi. Berdasarkan data yang di tabel bagian bawah, harga T dapat dihitung. Kita menggunakan rumus itu yang T sama dengan X1 kurang X2 itu datanya kita ganti. X1 nya sama dengan 50,7 dikurangi X2 nya 79,35 dibagi akar untuk S1 pangkat 2 nya itu 153,88 dibagi N1 nya 54 ditambah S2 pangkat 2 itu 101,93 dibagi N2 nya 54. Terus 2R itu sama dengan 2 dikali 0,61. Lalu dikali dengan S1 nya kita ganti 12,40 dibagi akar N1. N1 nya tadi 54. Lalu dikali lagi dengan dalam kurung S2 nya yaitu 10,9 dibagi dengan N2 nya tadi 54. Hingga T tersebut selanjutnya dibandingkan dengan T harga tabel dengan DK sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Jadi 108 dikurangi 2 sama dengan 106. Dengan DK 106 dan bila taraf kesalahan ditetapkan sebesar 5%, maka T tabel sama dengan 1,960. Nah, harga T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi negatif 2 2,8 lebih besar dari negatif 1,960 atau T kurang dari 22,82 jatuh di daerah penerimaan HA. Dengan demikian HA ditolak dan HA diterima. Lihat pada kedudukan T hitung dan T tabel dalam gambar 9.12, maaf. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kreativitas siswa sebelum diajar dan setelah diajar dengan buku ajar fisika berbasis lingkungan. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan M, buku bahan ajar fisika berbasis lingkungan yang dikembangkan oleh peneliti berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kreativitas siswa. Nah, hasil pengujian ini signifikan. Berarti hasil penelitian tersebut dapat diberlakukan kepada 5 kelas sebagai populasi. Nah, berdasarkan hasil pengujian lapangan tahap pertama, dapat disimpulkan bahwa produk bahan ajar fisika berbasis lingkungan yang dikembangkan oleh peneliti dapat meningkatkan kreativitas siswa. Nah, untuk mengetahui konsistensi produk tersebut dalam meningkatkan kreativitas siswa, maka perlu dilakukan pengujian lagi. Bila hasil pengujian kedua tidak berbeda secara signifikan dengan pengujian pertama, maka pengujian dapat diakhiri. Tetapi, bila hasilnya berbeda, maka perlu dilakukan pengujian lagi. Bila hasil pengujian ketiga tidak berbeda hasil pengujiannya dengan pengujian kedua tadi, maka pengujian dapat diakhiri, karena sudah menunjukkan adanya konsistensi. Bila hasil pengujian konsisten, maka produk tersebut akan cenderung valid. Mungkin itu saja dari saya, dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.